kita manfaatkan waktu yang ada sekitar 1 jam ini membahas Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Boleh kita mulai dari kata apa perlunya ya. Sistem etika misalnya. Kita mulai dari kata apa perlunya sistem etika dulu. Baru kita lanjutkan apa perlunya Pancasila sebagai sistem etika ya. Kemudian baru kita melanjutkan dengan kata-kata tanya yang lain. Berkaitan juga dengan kata tanya dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan tadi. Dan untuk itu poin pertama mengenai apa itu sistem etika, kita perlu paham dulu arti kata etika itu sendiri ya. Etika itu diartikan sebagai tata nilai ya. Nah, tata nilai berarti ada kriteria-kriteria tertentu yang disepakati, yang digunakan dalam berinteraksi ya, tata nilai. Ada aturan. Kalau aturan yang sifatnya terbatas, mungkin aturan itu bisa kita kelompokkan dalam kelompok etiket ya, etiket. Ada peraturan-peraturan yang perlu disepakati bersama. Yang melanggar aturan itu dikatakan melanggar etiket. Kalau contohnya kayak Anda sekarang, semuanya saya lihat tangannya diikat sebelah kiri. Walaupun mungkin ada yang luka di sebelah kanan misalnya, tidak diikat. Jatuh ya? Itu belakang punggungnya berdarah ya? Enggak? Licin ya? Iyalah. Baik, kita kembali ke aturan. Ya, kalau apa? Kalau kita melanggar aturan, memang kita kadang-kadang dikatakan bersalah. Karena aturan itu sebagai ukuran kebenaran. Ya. Etika, etiket itu ya. Bedanya kalau etiket dengan etika, kalau etiket itu bisa jadi berhubungan, harus ada berinteraksi dengan orang lain, ya. Harus berkaitan dengan orang lain. Kalau tidak ada kaitannya dengan orang lain, maka etiket itu boleh jadi bisa saja tidak diberlakukan. Kalau tidak diberlakukan itu bukan bersalah, tapi tidak ada aturan, gitu ya. Karena etiket itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan berinteraksi dengan sesama. Jadi kalau Anda misalnya sekarang tidak tahu Anda pakai ini sampai kapan ikat tangan itu ya. Misalnya seharian ini misalnya ya tak? Tapi kan itu sebagai tanda apa gitu, untuk apa? Kalau Anda sendirian di kamar misalnya, di kamar mandi misalnya seperti yang tadi mau keluar, yang sedang keluar, dilepasnya orang tidak lihat, teman Anda tidak lihat, tidak jadi masalah ya. Tidak salah ya. Karena ini hanya digunakan kalau dilihat oleh orang ya. Oleh teman segrup atau oleh atasannya, oleh siapa saja yang sesuai dengan aturan yang diterapkan. Nah, kalau etika bedanya dengan etiket. Kalau etika itu tata nilai ya, yang bukan untuk dinyatakan benar atau tidak benar kalau dilihat orang ya. Tapi tata nilai yang menyangkut diri kita sendiri. Apakah kita bernilai
atau tidak bernilai. Mau dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain, itu Anda sendiri yang akan menilai diri Anda. Ya. Itulah yang namanya etika. Ya. Jadi yang beretika itu yang menyatakan bahwa dirinya benar atau tidak benar, ya karena dia sendiri yang tahu bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Kembali ke pembahasan kita tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila mestinya ya sewajarnya, idealnya, hakikatnya itu adalah jati diri bangsa, kepribadian bangsa Indonesia maksudnya ya. Saya yakin di sini semuanya warga negara Indonesia, ya. Tidak ada warga negara Timur ya, atau warga negara Malaysia. Mungkin saja mereka ada yang datang untuk kuliah ke Fakultas Pertanian jurusan agronomi, mungkin saja ya. Kalau dianggap oleh mereka jurusan agronomi ini jurusan yang keren gitu ya, yang keren, yang terkenal, yang punya kelebihan, sehingga mereka sangat tertarik dan sangat dikenal oleh mereka. Bisa saja mereka kuliah di sini. Tapi kalau Anda tidak punya apa-apa, tidak bisa dikenal orang, mana mungkin orang lain akan mengenal Anda. Jadi kalau misalnya aktivitas Anda, kreativitas Anda ya, itu menyebabkan prodi Anda terkenal, bisa jadi ada mahasiswa pada tahun-tahun berikutnya berasal dari negara lain ya, karena mengenal. Tapi Anda harus go internasional supaya dikenal oleh orang luar negeri. Kalau Anda tidak go internasional, misalnya agronomi ini, misalnya apa gawe ini? Bertani. Tani yang cak mana? Budidaya. Yang dibudidayakan apa? Tanaman apa yang dibudidayakan? Oke. Kalau tanaman itu sama bae dengan tanaman yang ditanam oleh wong luar, produksinya, hasilnya ya sama bae atau kurang dari wong luar. Yang terkenal kalau tanaman segalanya ujungnya kata Bangkok, jambu Bangkok ya, misalnya tak, apa lagi, mangga Bangkok, durian Bangkok mungkin ya tak, pepaya Bangkok misalnya, cabai Bangkok tak tahu ada. Pokoknya negara Bangkok itu dikenal sebagai negara yang berhasil membudidayakan, sehingga di Indonesia itu kalau yang namanya Bangkok itu langsung image-nya wah hebat, bagus, besar, manis, unggul gitu ya. Nah, seandainya Anda mampu menghasilkan yang berkaitan dengan produk agronomi, tanaman yang unggul, dikenal oleh orang luar negeri, nak belajar, maka ya wajar saja akan ada kemungkinan kita menjadi prodi yang didatangi oleh mahasiswa lain. Baik, kita kembali ke cerita tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa, kepribadian bangsa. Dengan kata lain, mestinya pada diri kita itu sendiri sudah tertanam nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya. Pada diri kita itu sudah dijiwai, sudah hidup nilai-nilai Pancasila. Pada diri kita ini merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Mestinya begitu. Karena apa? Karena Pancasila ini adalah digali dari bangsa Indonesia sendiri. Anda adalah bangsa Indonesia. Artinya digali dari Anda juga, mestinya begitu. Jadi kalau misalnya orang Indonesia
jati dirinya berketuhanan yang Maha Esa misalnya, maka nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sudah ada pada diri Anda. Andalah yang mengukur diri Anda apakah Anda sudah beretika atau belum, atau tidak, atau melanggar etika. Apa yang dikatakan belum, tidak, melanggar tadi, Anda sudah tahu ukurannya. Yang namanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang patuh dan taat menjalankan perintah, menjauhi larangan yang ada pada agamanya. Maka kalau Anda melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, Anda akan merasa Anda orang yang bersalah, berdosa, ya. Anda merasa adalah Anda sedang melakukan hal yang tidak benar. Ya. Tata nilai Pancasila yang menjadi ukuran kita, tinggal Anda sendiri yang akan melihat apakah saya sebagai seorang Pancasilais atau tidak, dengan mengukur apakah Anda sudah melaksanakan apa yang menjadi aturan, norma, nilai-nilai Pancasila tersebut atau tidak. Kalau dikatakan apa pentingnya Pancasila sebagai etika, ya pentingnya adalah untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang Indonesia. Ya. Kalau Anda menunjukkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka Anda merasa sebagai orang luar Indonesia kah? Saya rasa Anda tidak mau. Anda misal, kalau di dalam agama Islam, wanita yang sudah akil balik, ya, saya rasa mahasiswi ini sudah balik galau ya, nak? Ya. Wajib menutup aurat. Ya. Jadi menutup aurat itu adalah kewajiban, aturan dari agama Islam. Cowok jangan pakai jilbab. Bapak ngomong cewek ya, cowok yang ribut. Tak boleh. Cowok dilarang pakai jilbab. Jadi Bapak lanjutkan ya. Karena Bapak bicara tentang jilbab, ya cowok jangan ribut-ribut. Aturan sebagai orang yang beragama Islam tahu aturan itu. Karena dia tahu, maka dia melaksanakan aturan itu. Kalau dia tidak memakai jilbab, maka pada dirinya ada rasa bersalah. Aku ini tidak sesuai dengan norma sebagai orang Islam. Karena saya orang Islam. Saya tahu di agama saya memakai jilbab itu wajib. Maka saya mengikuti kewajiban saya supaya saya dikatakan orang yang beretika. Ya. Jadi apa gunanya kita tahu dengan Pancasila? Ya karena kita orang Indonesia. Kalau kita beragama Islam, maka jadilah Anda seorang yang patuh pada perintah-perintah agama Islam yang ada pada agama Islam. Tapi kalau Anda orang yang beragama selain Islam, kan di agama Anda ada aturan-aturan, ada norma-norma, ada etika-etika. Jalankanlah itu supaya Anda dikatakan orang dan Anda sendiri yang merasakan saya telah beretika. Jadi kesadaran pada diri Anda akan merasa apakah Anda orang yang benar karena melaksanakan aturan-aturannya dengan benar, ataukah Anda orang yang tidak benar karena melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada pada diri Anda sendiri. Ya. Nilai pertama, nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya kalau saya artikan
Karena menurut dekret Presiden 1959 ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan tetap dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu bunyi dekret Presiden tahun 59 itu. Arti kata dijiwai itu maksudnya kalaupun tertulis di dalam Pancasila itu tertulis kata ketuhanan yang Maha Esa, itu sebenarnya jiwanya adalah sama seperti dengan ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Kristen bagi pemeluknya, dengan melaksanakan syariat-syariat Hindu bagi pemeluknya, dengan melaksanakan syariat-syariat Buddha bagi pemeluknya. Itu maksud dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda mau merasa dan mau dikatakan, mau meyakini bahwa Anda sudah beretika atau tidak, maka wujudkanlah nilai-nilai Pancasila. Sila pertama yaitu wujudkanlah nilai-nilai agama pada diri Anda. Ya. Kalau ada pelanggaran, mestinya bukan hanya Anda saja yang menghukum diri Anda, ya, bukan hanya Anda saja yang menghukum diri Anda, mestinya negara pun harus menghukumnya, karena dia melanggar Pancasila. Kalau dia melanggar Pancasila, negara harus menghukum. Yang jadi masalah sekarang, yang bertugas untuk menghukum, yang mewakili negara untuk menghukum warga negaranya yang melanggar Pancasila itu juga sedang bermasalah. Karena misalnya polisi, ya, mestinya katanya pengayom, pelindung, apa itu ya, di Kanjuruhan 131 mati. Siapa penyebabnya? Penyebabnya karena adanya gas air mata. Laju berlarian galau wong yang kena gas itu. Panik. Yang berlarian itu bukan hanya yang ada di dalam lapangan, yang di bawah lapangan, tapi yang berlari pun yang berada di tribun-tribun. Karena namanya gas itu kalau ditembakkan di satu titik, gas itu tidak di titik itulah, namanya gas, akan memenuhi ruangan, itu namanya gas. Sifat gas begitu. Apalagi kalau ditembakkan di beberapa titik, diarahkan ke titik-titik yang menyebabkan lebih mudah menyebar. Bahkan katanya ditembakkan itu bukan hanya di lapangan katanya gitu ya. Wajar penonton yang duduk-duduk diam-diam, yang mungkin semula kalau tidak ada gas air mata dia duduk saja menonton keributan yang ada di bawah di lapangan, tapi karena adanya gas air mata pedih, ya, panik, akhirnya lari pula. Nah, namanya lari serempak, yang namanya stadion itu pintunya tidak sebesar lapangan. Tidak sebesar lapangan. Pintunya kecil, kabarnya dikunci pula. Itu kan tidak manusiawi nian ya lah. Cak apa lah, cak ikan di kolam diaduk-aduk airnya, diracuni pula airnya, mati kalau ya. Dia tak baca menculat, tahu menculat, meloncat keluar dari kolam ikan, karena dia tidak bisa melompat dengan tinggi itu, karena lubang-lubang pintu-pintu keluarnya tidak ada, kabarnya begitu ya. Siapa yang ngurusi keamanan? Ya bagian keamanan mestinya. Siapa yang bertanggung jawab di bidang pengamanan? Ya bagian keamanan. Jadi polisi yang ditugasi mengamankan, bukan mengamankan ya.
menyebabkan kematian. Walaupun bisa saja ada tambahan alasan-alasan yang lain. Ada yang mengatakan ya ada yang turun ke lapangan, ada yang menyatakan ada yang terjadi perkelahian atau keributan di lapangan katanya. Ada juga yang katanya ada yang membawa minuman keras misalnya. Macam-macam lah alasan-alasan. Tapi kalau menurut saya yang bertugas melakukan pengamanan itu tidak amanah, ya, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Mestinya pengamanan itulah yang mengamankan yang melanggar ini. Jadi mestinya semua pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang Indonesia secara umum maupun mereka yang ditugasi untuk mengamankan. Banyak ya kasus bagian keamanan itu bukan hanya polisi saja. Yang menegakkan hukum itu juga bagian keamanan juga itu ya. Jaksa, hakim, ya. Itu juga bermasalah di kita ini di Indonesia. Mestinya bagian yang mengamankan mestinya itu harus selesai dulu urusannya mestinya. Seperti sapu, mestinya sapu itu harus lebih bersih daripada ya, tempat yang mau disapunya mestinya gitu ya. Sehingga ketika dia menyapu, tempat yang disapunya menjadi bersih gitu ya. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Di dalam penegakan etika, ya, yang menegakkan etika itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Jadilah Anda penegak etika tersebut. Berbuatlah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Terutama Anda bisa melihat aturan itu apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak. Ya. Jadi Anda jadikanlah Pancasila nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nilai persatuan Indonesia, kemudian nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum itu menjadi ukuran benar atau tidak benarnya perilaku Anda, perilaku kita, ya, perilaku bangsa Indonesia, baik rakyat secara umum maupun pemerintah yang diberi tugas untuk membawa bangsa ini menuju kepada yang dicita-citakan. Etika adalah suatu aturan yang digunakan dalam membawa bangsa ini, ya. Jadi mestinya kita sebagai rakyat mengikuti etika yang sudah ditentukan. Kemudian pemerintah selaku penanggung jawab, selaku penggerak, ya, selaku yang mengusahakan agar bangsa ini berubah menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan di dalam tujuan kita ingin merdeka ini, mestinya jauh lebih baik daripada rakyat yang harus diurusnya. Ya. Kalaupun Anda sekarang melihat ya para pejabatnya beretika yang kurang baik atau tidak baik, ya untuk mengubah mereka kita mana mampu ya. Kita kan rakyat biasa, mereka penguasa, ya. Karena punya kekuatan, punya kewenangan, diberi kesempatan untuk jadi pemimpin. Mereka lebih kuat dari kita. Kita mungkin tidak mampu untuk melakukan penghukuman kepada mereka. Paling yang kita bisa teriakkan ganti gitu ya nak. Cuma itu, cuma ngomong baik. Kalau didiem kayaknya baik,
masih tetap aja jadi pemimpin, gitu ya, misalnya. Tapi yang perlu Anda persiapkan adalah diri Anda sendiri. Lakukanlah upaya pada diri Anda sendiri untuk menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Beretika, Anda menerapkan, mengikuti aturan dari apa yang mestinya Anda lakukan. Ya. Kalau Anda bisa menjadi seperti itu, ya, menerapkan aturan teratur, mudah-mudahan ketika pada masanya nanti Anda bisa mengatur bangsa ini dengan jauh lebih baik dari yang sekarang. Karena yang sekarang itu mau tidak mau, ya, mau tidak mau mereka harus diganti, ya, mau tidak mau. Apakah dia bagus, apalagi tidak bagus, ya, harus diganti, dan siapa penggantinya tidak lain adalah Anda generasi penerus ini. Ya. Karena itulah diharapkan, dan itulah letak pentingnya kenapa Anda mempelajari Pancasila sebagai etika bangsa ini. Supaya Anda beretika, terbiasa dalam melaksanakan etika, dan ketika Anda bertugas mewarisi, mengganti para pemimpin bangsa yang akan datang, Anda jauh lebih baik daripada mereka, sehingga harapannya bisa membawa bangsa ini menjadi jauh lebih baik dari yang sekarang. Sekarang penuh dengan korupsi, mestinya pada masa Anda nanti tidak ada korupsi. Karena Anda tidak korupsi, Anda bukan koruptor, dan Anda mampu membersihkan koruptor-koruptor yang ada pada masa Anda. Kalau itu terjadi, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak korupsi lagi. Tapi kalau Anda tidak lebih baik dari yang sekarang, ya, pada diri Anda yang tadi katanya Anda, siapa yang tidak mau dengan uang? Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat kekanak-kanakan, ya. Suatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena pasti semua orang pasti perlu uang. Yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana dalam sikap kita dalam mencari uang itu. Itu yang perlu dipertanyakan. Kita mestinya mencari uang dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika. Itulah bangsa yang beretika. Ada aturan dan terapkan aturan. Anda bisa mengukur apakah benar atau tidak benar, beretika atau tidak beretika, dilihat dari bagaimana cara Anda mencari uang tersebut. Dan juga kalau mencarilah dapat, Anda juga akan melihat apakah Anda orang benar atau tidak benar adalah dalam cara menggunakan uang tersebut. Kalau Anda mencari dengan cara yang halal, tapi Anda menggunakannya untuk yang haram, itu Anda masih tetap juga tidak beretika. Tidak benar. Yang benar itu adalah mencarinya dengan cara yang benar, menggunakannya juga dengan cara yang benar. Ya. Yang benar maksudnya untuk hal-hal yang benar, untuk menegakkan kebenaran. Jadi bukan berarti Anda sudah capek-capek caranya benar mencari uang, tapi setelah dapat uang Anda melakukan perbuatan yang tidak benar, salah, ya. Perbuatan maksiat, salah, karena itu tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus melakukan pemanfaatan uang itu dengan baik. Oke, yang bisa Bapak komentari menggarisbawahi Pancasila sebagai sistem etika, jika Anda benar-benar melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, ya, atau jika bangsa Indonesia sekarang melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka sebenarnya kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang punya norma, punya etika yang tinggi, bangsa yang baik.
Tapi karena kita tidak menerapkan nilai-nilai etika yang ada pada Pancasila tersebut, maka inilah fakta kita sebagai bangsa yang sekarang. Bangsa Indonesia yang aturannya sudah benar tapi tidak digunakan dengan benar, ya, tapi dimanfaatkan untuk melakukan pembenaran-pembenaran dari kesalahan yang dibuat-buatnya. Inilah kondisi kita sebagai bangsa. Kita berharap tidak terus-menerus seperti ini. Ya. Kita ingin menjadi bangsa yang lebih baik dari hari ini. Karena tujuan kita merdeka itu untuk menjadi bangsa yang baik, bangsa yang lebih baik. Oke, itu saja yang dapat Bapak tambahkan dalam membahas Pancasila sebagai etika